Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Teteh Uni Nur Nikmah dengan NIM 2109800. Teteh dari Prodi PGSD UPI Kampus Purwakarta. Di sini Teteh ingin menerangkan materi tentang kelas tinggi, yaitu kelas 6. Dimanapun kita berada, pasti kita akan menemukan perubahan pada benda. Betul gak? Misalkan, beras dimasak menjadi nasi, lalu kayu dibakar akan menjadi arang atau debu. Lalu ada lagi, paku yang masih baru lama-kelamaan pasti akan berkarat. Bener gak sih adik-adik? Lalu kalau ada banjir, batuan yang ada di sungai itu akan hancur berkeping-keping jika dihanyutkan. Nah, yang tadi itu merupakan contoh perubahan pada benda yang bisa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaannya, mengapa benda-benda tersebut mengalami perubahan? Dan faktor apa saja yang menyebabkan perubahan pada benda tersebut? Nah, itulah yang akan kakak bahas pada pertemuan kali ini, perubahan pada benda. Yang pertama adalah faktor perubahan pada benda. Jadi, ada 3 faktor penyebab perubahan benda yang umumnya terjadi, yaitu pelapukan, perkaratan, dan pembusukan. Nah, pelapukan ini bisa disebabkan oleh makhluk hidup dan angin atau air. Nah, adik-adik tahu gak sih pelapukan yang disebabkan oleh makhluk hidup itu disebut juga dengan pelapukan apa? Nah, betul sekali, pelapukan biologi. Sedangkan pelapukan yang disebabkan oleh angin atau air itu disebut apa ya? Betul, pelapukan fisika. Lanjut ya, contoh makhluk hidup yang menyebabkan pelapukan biologi yaitu lumut dan rayap. Contoh pelapukannya adalah batuan yang ditumbuhi oleh lumut lama-kelamaan akan rapuh dan menjadi tanah. Lalu ada lagi kayu yang dimakan oleh rayap itu tidak akan berkuat lama loh. Jadi dia akan mudah teropos dan mudah dipatahkan. Nah, itu merupakan beberapa contoh dari pelapukan biologi. Sampai sini adik-adik paham gak sih? Sekarang kita lanjut ke pelapukan fisika yang disebabkan oleh angin dan air. Angin yang tertiup siang dan malam itu bisa memindahkan batuan dari tanah sedikit demi sedikit. Nah, kalau di pergunungan, angin itu bisa menggelindingkan batuan dari puncak gunung ke dasar jurang. Nah, selama perpindahan tempat itu, batuan bergesekan dengan tanah atau dengan batuan lain sehingga mengalami perubahan fisika. Coba tebak. Batuan yang mengalami pelapukan ini akhirnya pecah dan menjadi bagian-bagian yang kecil. Nah, itu berubah kan adik-adik? Dari batuan akhirnya jadi batuan yang kecil-kecil atau kerikil. Seperti halnya air. Air bisa menyebabkan pelapukan, yaitu dengan cara air menetes walaupun sedikit demi sedikit tapi setiap hari. Itu bisa menyebabkan pelapukan batuan. Contohnya saja batu karang yang setiap hari diterpa air laut kan? Batu karang itu kan kokoh, tapi pada akhirnya akan hancur juga kan? Jadi itu adalah contoh dari pelapukan yang disebabkan oleh angin dan air atau disebut juga dengan pelapukan fisika. Nah, kedua, faktor perkaratan. Kalian tahu gak sih apa itu perkaratan? Umumnya perkaratan ini terjadi pada benda yang terbuat dari logam. Contohnya besi, baja, dan seng. Ada lagi kaleng dan kawat. Itu kan terbuat dari seng. Perkaratan ini ditandai dengan timbulnya bercak-bercak berwarna kuning kecoklatan. Jadi, ada perubahan warna biasanya pada benda yang terbuat dari logam ini. Nah, perkaratan disebabkan oleh reaksi antara logam dan oksigen. Jadi, oksigen ini bisa disebabkan oleh air atau
pembusukan. Pembusukan adalah gejala yang tak lama dan umumnya terjadi pada bahan makanan, contohnya nasi, buah-buahan, dan lauk pauk. Penyebab pembusukan ini adalah dengan adanya aktivitas jamur dan bakteri. Jadi, jika makanan disimpan di tempat terbuka, maka bahan makanan ini akan ditempeli oleh jamur dan bakteri. Jika bakteri dan jamur ini berkembang biak, maka makanan akan busuk. Jika makanan sudah busuk, maka akan terjadi perubahan mulai dari bentuk. Nah, yang tadi adalah faktor-faktor penyebab perubahan pada benda. Apakah sampai di sini adik-adik paham? Nah, lalu ada gak sih cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah ketiga faktor tersebut? Nah, jawabannya pasti ada dong. Apa aja sih cara-caranya tersebut? Yang pertama, pelapukan. Benda dari kayu bisa kita cat ulang. Selanjutnya, perkaratan. Bisa dengan cara logam dicat ulang. Dan yang terakhir, pembusukan. Bisa dilakukan dengan cara menyimpan makanan di dalam kulkas. Mungkin cukup pematerian yang bisa Teteh sampaikan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga adik-adik semua paham dengan materi tadi. Teteh ucapkan terima kasih. Dah.